Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islam madinah wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Perkenalkan, nama saya Nur Jahri, NIM 2020 A1H061, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 tahun ajaran 2021-2022 pada Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan mengangkat tentang kasus tindak pidana korupsi di Jombang, Jawa Timur. Kasus ini berawal dari Nyono Suharli Handoko yang telah menerima suap terkait pengangkatan pejabat dan perizinan rumah sakit. Nyono terbukti menerima suap dari Ina Silestiawati sebagai sekretaris Dinas Kesehatan yang merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Jombang, serta dugaan pemberian uang untuk perizinan rumah sakit. Nyono terbukti melanggar pasal 2 UU nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 65 ayat 1 KUHP. Nyono terbukti menerima suap supaya menetapkannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jombang yang diberikan oleh Ina. Nyono selaku bupati menyalahgunakan kekuasaannya yang terbukti sudah menerima suap sebanyak 275 juta rupiah dan KPK menyita uang 25 juta dan 9.500 US dollar yang setara dengan 138 juta. Nyono divonis 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta, subsidiar 2 bulan penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jombang, Jawa Timur. Putusan hakim terhadap mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini berbeda jauh dari tuntutan jaksa KPK sebelumnya, yaitu penjara selama 8 tahun dengan denda 300 juta, subsidiar 3 bulan penjara, serta pencabutan hak pilih selama 5 tahun. Adapun yang meringankan hukumannya selama ini, dia telah kooperatif dan mengembalikan sejumlah kerugian negara, sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah kewenangannya sebagai kepala daerah yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa mengembalikan kerugian sebesar 1,2 miliar kepada KPK. Uang itu berasal dari beberapa pihak yang merupakan suap. Jadi ini adalah uang suap yang diberikan kepada Nyono sebanyak 1,2 miliar dan diberikan lagi kepada KPK untuk meringankan hukuman si Yono. Keputusan tersebut berdasarkan permintaan jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding. Seperti itu. Nah, untuk pendapat saya sendiri tentang kasus ini, untuk pencegahan dan tindak lanjut yang diberikan kepada Nyono adalah sudah tepat menurut saya, karena jika dibandingkan dengan putusan pengadilan 8 tahun dan seterusnya sehingga menjadi 3,5 tahun dan 200 juta dan subsidi 2 bulan dan tidak diperlakukannya pencabutan hak dipilih selama 5 tahun, itu sudah hilang untuk keputusan yang kedua. Kenapa? Menurut saya karena dalam budaya masyarakat Indonesia, jika seorang pemimpin sudah melakukan suap dan image-nya sudah rusak terhadap masyarakatnya, bukan tidak mungkin dia tidak akan dipilih lagi. Apalagi kasusnya ini adalah yang melibatkan, bisa jadi bagaimana nanti dia sudah memakan uang haram. Bagaimana nanti jika ada banyak uang untuk rakyat dan dia mengambilnya lagi, seperti itu. Jadi bisa jadi hal kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Nah, untuk pencegahannya sendiri, ini tentu saja dimulai sejak dini, seperti penanaman nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, amanah dalam melakukan tugas, dan lain-lain. Nah, untuk penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi juga perlu untuk menanam kepribadian yang tidak korupsi, seperti itu.
Nah, menurut saya setelah saya mempelajari kasus ini, saya akan lebih berhati-hati untuk melakukan suap, apalagi untuk menerima suap dan melakukan korupsi atau hal semacamnya, karena tidak menutup kemungkinan konsekuensi yang akan didapatkan akan lebih besar dan lebih merugikan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, sekian dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.